Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis pembacaan kitab Sifat Az-Zawjah Salihah, sifat dari istri-istri yang saleh, yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah, pada pertemuan yang terakhir atau pada pertemuan yang pertama kita telah sebutkan tentang urgensi mempelajari kitab ini atau memahami kitab ini, di mana pentingnya memahami karakter istri yang salihah ini tidak hanya terbatas atau tidak hanya ditujukan kepada para kaum wanita, tapi juga dibutuhkan oleh para ayah, oleh kaum laki-laki. Ketika dia menjadi ayah, tentunya dia membutuhkan batasan-batasan apa yang menjadi target dia dalam mendidik anak-anaknya. Maka mempelajari karakteristik wanita salehah atau mempelajari karakteristik istri yang salehah ini tidak hanya diperlukan bagi kaum wanita, tapi juga diperlukan oleh kaum laki-laki, terutama yang dia memiliki tanggung jawab seperti seorang ayah atau seorang dai juga. Seorang dai yang hendaknya menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, ya, dia pun hendaknya memahami bagaimana karakter istri salehah yang dituntut dalam syariat kita. Dan juga telah kita sebutkan demikian gencarnya serangan-serangan kepada kaum wanita di akhir-akhir zaman ini, ya, serangan-serangan kepada mereka berupa perang-perang pemikiran ini luar biasa kencangnya, ya, sehingga membuat kita harus lebih berhati-hati dan benar-benar mempraktekkan karakter wanita salihah ini, atau kaum wanita hendaknya mempraktekkan karakter-karakter wanita salihah ini agar mereka terlindungi dari berbagai macam penyimpangan yang diserukan oleh musuh-musuh Islam. Baik, sekarang kita sudah tahu bahwa perlu diadakannya islah, usaha perbaikan. Nah, apa yang menjadi kunci kesuksesan usaha perbaikan yang kita lakukan? Ini dibahas oleh beliau sebelum kita masuk membahas sifat wanita salehah. Hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa kunci kesuksesan, ya, program perbaikan yang kita lakukan. Ketika seseorang ingin memperbaiki dirinya, seorang kepala keluarga ingin memperbaiki anak dan istrinya, seorang pemimpin ingin memperbaiki masyarakat yang dia pimpin. Ya, ini ada kunci-kuncinya, barakallahu fikum, agar usaha dia berhasil. Nah, sebelum kita membahas karakter wanita salehah, ya, yang menjadi modal kita untuk memperbaiki, ya, keadaan kaum muslimah, ada beberapa kaidah atau ada beberapa kunci penting yang harus kita ketahui. Ya, ini akan beliau sebutkan. Qala, kata beliau, indama natahaddatsu an sifati zaujah as-salihah wa anis salah yanbaghi alla taghiba anna qa'idatun 'azimah fi hadzal bab hiya usul mawdu' wa asasun li tahsili shalah wa iktisabihi wa nailih. Ketika kita berbicara tentang karakteristik wanita atau karakteristik istri salehah, demikian juga ketika kita berbicara tentang usaha perbaikan, ya, sudah sepantasnya bagi kita untuk tidak melupakan, ya, kaidah yang agung dalam bab ini, yang dia merupakan pondasi untuk mendapatkan perbaikan. Ya, bagaimana mewujudkan perbaikan, mendapatkan perbaikan dari mulai lingkungan yang terkecil, yakni dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan yang terkecil selanjutnya keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, maka hendaknya kita mengetahui pondasinya, memahami betul bagaimana pondasi yang harus kita bangun terlebih dahulu untuk mewujudkan, ya, al-islah atau perbaikan.
Ala wahya anna salah la yunalu illa bi amrain. Perkara yang pertama, ya. Beliau sebutkan di sini ada 3 kunci ya. Ada 3 kunci ya pembangunan atau 3 kunci pondasi untuk membangun usaha perbaikan. Yang pertama kata beliau, pondasi yang pertama. Ya, anna shalah la yunalu illa bi amrain. Ya, perkara yang pertama, kunci yang pertama bahwa perbaikan itu tidak akan ya didapati kecuali dengan 2 hal. Ya, apa 2 hal itu? Yang pertama taufik dari Allah, kemudian yang kedua usaha keras dari seorang hamba. Ini perkara yang pertama. Kunci pertama kita, ya Anda ingin melakukan islah, melakukan perbaikan pada diri Anda. Anda ingin melakukan perbaikan pada keluarga Anda, pada masyarakat Anda, maka kunci yang pertama, ya hendaknya Anda menyadari bahwa ini tidak lepas dari taufik dari Allah dan juga usaha keras dari masing-masing hamba. Yang pertama kata beliau, perkara yang pertama adalah taufiqullah. Ya, dia membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah taufik. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbaikan. Tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka usaha perbaikan itu tidak akan berlangsung, tidak akan terwujudkan. Ya, fa hidayatuhu wa aunuhu wa taisiruhu wa tasdiduh. Ya, kita membutuhkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan, kemudahan, ya, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal hadi huwallah. Ya, maka satu-satunya yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Huwa wahdahu wa huwa wahdahu al-muwaffiq. Dialah satu-satunya yang memberikan taufik. Ya, wal umur biyadihi jalla wa ala. Segala perkara itu berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita sadari. Sebesar apapun usaha kita untuk melakukan perbaikan, kalau nggak ada taufik dari Allah, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Makanya para dai yang membuat perbaikan tengah-tengah manusia harus betul-betul menyadari ini. Ya, kita hanya bisa menyampaikan saja, berusaha menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sesuai dengan koridor syar'i. Namun apabila masyarakat tersebut tidak berpaling dari seruan kita, tidak mau menerima seruan kita, ya sudah. Karena apa? Semuanya tergantung dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal amru biyadihi jalla wa ala. Semua perkara ada di tangan Allah jalla wa ala. Qala Allah taala, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida." Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, ya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Atau barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapati penolong yang memberikannya arahan. Ya, jadi dia tidak akan mendapatkan hidayah kalau sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam khutbatul hajah selalu kita bacakan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah itu menyeru, ya, kepada surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk menuju jalan yang lurus. Lagi-lagi ini menegaskan apa yang kita sebutkan, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan hidayah. Al-islah, usaha perbaikan ini tidak akan bisa kita wujudkan tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fal hidayatu biyadihi was-salahu biyadihi wat taufiqu biyadihi. Ya, wa masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka ingatlah, hidayah itu ada di tangan Allah, perbaikan itu ada di tangan Allah, taufik itu ada di tangan Allah.
apa yang Allah kehendaki untuk berlaku, maka dia akan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya, bagian pertama dari kunci yang pertama adalah kita menyadari bahwa perbaikan itu ya semuanya tidak lepas dari hidayah Allah. Wal amrul akhir. Wa amrul akhir, ya, perkara yang kedua. Ya, sa'yul insan, ya, wa badluhu juhdahu wa wus'ahu fi nailis shalah wa talabihi wa suluki asbabihi wa wasailihi. Adapun yang kedua, ya, kita masih berbicara pada kunci yang pertama, ya. Kunci yang pertama bahwa keberhasilan islah itu sangat tergantung dengan usaha seseorang. Ya, usaha seseorang. Ya, kesungguh-sungguhannya. Ya, dalam pengorbanannya untuk mendapatkan perbaikan. Demikian juga usaha dia untuk mencari dan menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan perbaikan tersebut. Jadi digandengkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dari seorang hamba. Kedua-duanya ya diperlukan. Qala wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina hadainil amrayn fi qaulihi alaihi salatu wassalam fil hadis as-sahih ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah mengumpulkan dua perkara ini, yakni taufik dari Allah dan juga usaha keras dari seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan, dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, di mana beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau ya untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Ya. Jadi untuk mendapatkan perbaikan itu kita dari kita ya sendiri perlu apa? Perlu usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian apa? Ya, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keberhasilan kita itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menggabungkan dua ini. Ihris ala ma yanfa'uk, ini yang pertama, wasta'in billah. Ya, bersemangatlah kalian untuk meraih apa yang bermanfaat bagi diri kalian, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dua perkara ini tidak boleh kemudian ditinggalkan bagi siapapun yang ingin melakukan usaha perbaikan, maka hendaknya dia ingat kita membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kesungguh-sungguhan dalam melakukan perbaikan. Maka kalau kita berlakukan pada diri kita, misalnya Anda ya baru berhijrah, ingin agar kondisinya lebih baik daripada kondisi yang telah berlalu, maka terapkan kedua hal ini. Ya, bersemangat, bersungguh-sungguh menempuh jalan perbaikan, kemudian jangan lupa untuk senantiasa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, unzuru barakallahu fikum, Allah mengatakan apa? Menjahada fina, alladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sehingga usaha kita itu perlu kesungguh-sungguhan. Kalau memang ingin mendapatkan ridho, yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, la yahdiyannahum subulana. Ya, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan, ya, menunjukkan kepada mereka jalan kami. Sehingga ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Qala ihris ala ma yanfa'uk bi badil asbab an-nafi'ah wa wasail al-mufidah allati yunal biha as-shalah wa tatahaqqaqa min khilaliha al-hidayah. Ya. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, ya. Artinya apa? Dengan mencurahkan sebab yang bermanfaat dan menempuh jalan-jalan yang memberikan faedah, yang dengannya perbaikan itu bisa diraih dan dan bisa terwujudkan. Ya. Jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita kejar. Ya, perlu kita usahakan, perlu kita untuk
nempuh jalan-jalan bagaimana caranya agar ya hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wasta'in billah, dan minta tolonglah engkau kepada Allah. Aikun mu'tamidan alaih. Maksudnya apa? Jadilah orang yang menyandarkan urusan hanya kepada Allah. Mu'tamidan ilaih. Ya, sandarkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawakkilan alaih, bertawakal hanya kepadanya. Taliban auna, minta pertolongan dari Allah. Rajian minhu subhanahu wa ta'ala an yuwafiqaka wa an yusaddidaka wa an yuthabbitak. Ya, selalulah engkau berharap agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepadamu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu dan mengokohkan dirimu. Wa an yakuna aunan laka 'ala shalah wal istiqamah, dan selalulah engkau berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu dalam melakukan usaha perbaikan dan istiqamah. Ya, maka ini perlu sangat kita tanamkan pada diri kita. Ya, kalau Anda ingin melakukan perbaikan, maka kunci yang pertama adalah hendaknya Anda berusaha keras dan juga selalu meminta pertolongan dari Allah. Ya. Apabila kita kaitkan dengan tema kita, maka seorang wanita kalau dia ingin menjadi wanita yang soleha, hendaknya dia melakukan usaha, dia berusaha. Untuk apa? Untuk menjadi wanita yang soleha. Melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada kesolehan, sambil dia juga meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil dia meminta hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum kunci yang pertama. Ya, ini juga bermanfaat bagi kepala keluarga. Kalau Anda ingin memperbaiki keluarga Anda, maka ya ingatlah bahwa taufik itu dari Allah, yang itu juga kita akan dapatkan ya dengan usaha keras. Jadi curahkan kemampuan yang Anda miliki untuk mewujudkan perbaikan di tengah-tengah keluarga Anda. Ini kunci yang pertama. Ya, kata beliau, fahadhihi qa'idatun kubra hawat juma'ul khair. Ya, maka ini merupakan kaidah yang sangat agung yang dia mengumpulkan banyak kebaikan. Nah, artinya banyak kebaikan yang bisa kita dapati dengan menerapkan kaidah ini. Dengan berusaha keras sambil kemudian memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua kata beliau. Qaidatun ukhra la budda minat tanbih alaiha. Kemudian kaidah yang selanjutnya yang juga perlu kita kasih garis bawah. Kita garis bawah ya, atau kita perlu kita perhatikan. Wahia ya, yaitu anna manba as-salah wa asla ma'rifatihi wa sabila dirayah bihi wal hidayata ilaihi huwa kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang kedua bahwa sumber perbaikan dan pondasi untuk mengetahui perbaikan tersebut dan jalan untuk mempelajarinya, jalan untuk mendapatkan hidayah ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi standar perbaikan itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena inilah sumber kebaikan. Ya, tidak kemudian seseorang itu melakukan ya usaha-usaha perbaikan, ya usaha-usaha perbaikan, tapi dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ambil contoh saja satu hal yang yang sedang ngetren di tengah-tengah kita, menjadi tren topik. Orang ingin, sebagiannya ya mungkin saya tidak tahu apa niat mereka, mungkin niat mereka baik, ingin menggambarkan sosok istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lagu Aisyah, ya Aisyah Ummul Mukminin atau Aisyah istri Rasulullah. Ya, lagu ini asalnya itu lagu cinta, ya lagu cinta di negeri tetangga kita. Lagu cinta, lagu-lagu anak-anak band, kemudian diubah liriknya, ya diubah liriknya, yang kemudian dalam lirik tersebut digambarkan bagaimana sifatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ibu kita, istri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau toh memang niat mereka baik, tapi cara mereka ini, ya, cara mereka seperti ini tidak akan membuat perbaikan di tengah-tengah umat. Walaupun katanya untuk
menggambarkan bagaimana karakter ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun yang justru yang terjadi adalah terjadi adalah pelecehan. Ya, sekarang dibuat versinya, ada versi reggae-nya, ada versi dangdut koplonya, ini pelecehan. Ya, dan ini sesungguhnya sudah lama berlangsung ya. Ketika orang ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi, misalnya mereka menciptakan selawat-selawat dengan berbagai macam versinya, dengan berbagai macam genrenya ya, genre musiknya dibuat ya, ada dangdutnya, ada musiknya ya. Nunggu aja dibuat diskonya, naudzubillah. Ya. Maka perbaikan dengan cara semacam ini ya tidaklah tepat. Ya, kenapa? Karena bertentangan. Nabi SAW melarang musik. Mereka malah menjadikan musik sebagai wasilah untuk memperbaiki umat. Maka tidak akan terwujudkan perbaikan. Yang ada adalah adalah pelecehan. Dan yang tampak sekarang ya, orang berlomba-lomba untuk membuat cover lagu tersebut. Tujuannya apa? Ya bukan lagi dakwah lah. Tujuannya agar masuk ke trending topik, kemudian banyak orang yang berkunjung, sekian klik, sekian viewers, ya, UUD. Tahu UUD? Ujung-ujungnya duit. Bagaimana agar orang menonton video yang dia upload di akun YouTube-nya. Ya, kita lihat ini contoh faktual bagaimana usaha al-islah. Kalau toh memang mereka menginginkan islah ya, karena itu alasannya mereka. Ketika katakan kenapa kok bikin seperti ini dakwah syiar. Bahkan sebagian dai, sebagian yang mengatakan diri mereka sebagai dai mendukung usaha-usaha semacam ini. Mereka posting lagu-lagunya di timeline mereka. Bagaimana? Ini prinsip-prinsip perbaikan umat itu tidaklah akan kita peroleh melainkan kembali kepada tuntunan syariat kita, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak akan terjadi al-islah di tengah-tengah masyarakat dengan cara-cara yang justru ya mengangkangi atau melecehkan syariat itu sendiri. Ya, betul sekali apa yang beliau sampaikan. Kalau kita ingin membuat islah, kita ingin membuat perbaikan di tengah-tengah umat, membuat perbaikan pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Cara-cara yang kita tempuh pun adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat kita. Qala fakana wajiban wa muta'akkidan ala kulli mudzakirin bisalah wal islah da'iyan ilaihi an yakuna mu'awilan fi dzalika kullihi ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala sunnati rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib ya dan sangat ditekankan bagi setiap orang yang memberikan peringatan ya, mengajak manusia kepada perbaikan ya, dai yang menyerukan manusia kepada perbaikan, hendaknya dia memalingkan pandangannya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabullah dan Sunnah Nabi alaihi wasallam. Artinya yang dia jadikan sebagai basic dia untuk melakukan perbaikan itu kembali Al-Quran dan As-Sunnah. Qala ammal Qur'anu fayaqulullah ta'ala inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an ini ya menunjuki kepada jalan yang lebih lurus atau jalan yang paling lurus. Ya, tidak ada kebaikan yang paling baik melainkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa amma sunnatu wa hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim fayaqul taraktu fikum syai'ain lam tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Ya. Adapun dari sunnah, adapun dalil untuk mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka sesungguhnya beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Taraktu fiikum syai'ain." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma. Maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan sesat ya setelah kalian berpegang teguh kepada keduanya. Itu apa? Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitabullah dan juga sunnahku. Sehingga usaha perbaikan hendaknya disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan terjadi perbaikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan bahkan kepada diri kita sendiri ya dengan hal-hal yang justru
melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi fa mawdu'una huna sifatu zaujah as-salihah fi dawi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Oleh karena itulah ya tema yang kita bawakan dalam risalah ini adalah sifat zaujah salihah, sifat istri yang salihah ya dalam naungan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang menjadi basic perbaikan itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ya, yang menjadi standar kesolehan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga usaha kita untuk melakukan perbaikan itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tidak akan terwujud perbaikan melainkan dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan berkenaan dengan risalah ini kata beliau wa kullu sifatin taridu fi hadhil kalimah ta'ti maqrunatan bidaliliha madmunatan ila mustanadiha min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh sifat yang disebutkan dalam risalah ini kata beliau ya semuanya dikaitkan dengan dalil. Ya, dikaitkan dengan dalil. Ini tariqahnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka menyebutkan tentang satu perkara selalu ada dalilnya. Ya, makanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ya di antara prinsip yang yang harus dipegang oleh setiap muslim adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi dia mengikuti dengan dalil, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Maka kata beliau sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab ini semua sumber pada kitabullah dan sunnah. Ada dalil-dalilnya. Baik. Ini yang keberapa? Yang kedua, ya, bahwa pondasi kita melakukan perbaikan adalah hendaknya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian kaidah yang ketiga, hiya asasun tubna alaihi jami'i ta'at wa tuqam alaihi jami'ul fadail wal kamalat. Kaidah yang ketiga ini merupakan pondasi yang dibangun di atasnya seluruh atau segala macam ketaatan dan ditegakkan padanya seluruh keutamaan dan kesempurnaan. Ala wahya tahqiqu taqwallahi ta'ala, yaitu dengan merealisasikan takwa Allah. Ya, jadi selain kita berusaha keras dan juga meminta taufik dari Allah serta kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hendaknya kita juga melazimi takwa Allah. Ya, berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena ini juga merupakan kunci kesuksesan kita. Dalam Al-Quran surat At-Talaq, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yattaqillah ya yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia dalam kehidupan kita. Ya, fa innaha asul fadail wa manba'ul khairat wa qiyam ya fal wajibu 'alal muslimah an ta'iya anna luzumaha lil adabi syari'ah wa tahalliha bi sifatil fadilah qurbatun min qurabillati yunalu biha ridallah. Oleh karena itu hendaknya ya, suatu hal yang wajib bagi wanita muslimah hendaknya ya, dia memperhatikan bahwa sikap dia atau konsistensinya di atas adab-adab yang syar'i, kemudian usahanya untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat kemuliaan ini
ini merupakan qurbatun min qurabillati yunalu biha ridallah. Ini merupakan amalan qurbah, ini amalan ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat dia meraih ridha Allah. Jadi apa yang Anda upayakan ini pada hakikatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsul biha ajruhu wa thawabuh. Dan didapati dengannya ya pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Kalau kita ingin melakukan usaha perbaikan, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini pada hakikatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa tafritu fiha yafutuha min dzalika bihasabi ma faratat fi. Dan demikian juga ya kelalaian dia ya dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan dia kehilangan apa yang dia inginkan, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehidupan yang bahagia. Ini akan hilang senilai dengan kadar kelalaiannya. Semakin dia jaga ketakwaan kepada Allah, semakin besar ya kebahagiaan yang akan dia dapati. Semakin besar kelalaian yang dia lakukan, ya, semakin dia lengah, maka semakin besar pula kehilangan yang dia akan dapatkan. Ya. Qala wa sayati li hadza mazidut takririn fi mawdhihi al-munasib insyaallah. Maka tentang bagaimana pembicaraan tentang adab-adab ini, ya, adab-adab yang hendaknya dia pegang, ya, maka ini akan datang pembicaraannya pada tempat yang sesuai insyaallah. Jadi nanti akan beliau jelaskan tentang adab-adab apa saja yang perlu dipegang oleh seorang wanita untuk mewujudkan takwa Allah. Baik, dengan demikian selesai kita dari pembahasan tiga kaidah untuk melakukan islah, ya, baik itu pada diri kita, pada keluarga dan masyarakat kita. Ya, intinya beliau menyebutkan bahwa ketika seseorang ingin melakukan perbaikan, ya, maka dia tidak boleh melupakan tiga hal. Yang pertama, ya, bahwa perbaikan itu tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan usaha keras kita. Sehingga perlu seseorang mencurahkan segala kemampuannya untuk melakukan perbaikan sambil dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa yang namanya perbaikan ini tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, barang siapa yang ingin melakukan perbaikan, maka hendaknya dia kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, keberhasilan perbaikan dirinya ini akan didapati dengan apa? Takwa Allah. Dengan takwa Allah. Ini tiga kaidah yang utama dalam melakukan perbaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai kita dari muqaddimah, maka insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk membahas sifat dari wanita yang solehah. Insyaallah kita akan mulai membahasnya, ya, dengan membahas sifat wanita solehah atau sifat istri solehah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Ya, An-Nisa ayat ke-34 ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Baik, sekarang kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke rekan-rekan admin. Ya, bagi antum yang mendengarkan kajian ini dan ingin bertanya, terutama yang berkaitan dengan tema yang kita sampaikan, antum bisa WA ke nomor 0812 8281 5947. Kami ulangi sekali lagi, 0812 8281 5947. Ini nomor admin kajian Kebayoran. Dan juga 0811 717 544.
0811717544. Ini nomor admin Radio Muslim Amuba. Baik, sini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, di luar tema sekarang. Ya, di luar tema. Sekarang ini lagi marak lagu tentang Aisyah Ummul Mukminin. Bahkan dijadikan lagu dan penyanyinya para wanita dan yang hijrah. Mohon nasihatnya, jazakillahu khairan. Baik, tadi sudah sempat kita singgung ya, bahwa kalau memang tujuannya ya untuk melakukan perbaikan, ya biar syiar Islam itu semakin tersebar, maka kita sudah sebutkan yang namanya perbaikan itu hendaknya tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mungkin Anda melakukan perbaikan namun melanggar ya sesuatu yang dilarang oleh syariat kita? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya mengharamkan musik. Ya, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih ya bahwa akan ada di antara umat beliau yang menghalalkan al-ma'azif, ini alat musik. Bagaimana kemudian Anda menggunakan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk syiar? Ya. Dan ketika lagu-lagu ini dikumandangkan oleh orang-orang yang hijrah, ya artis-artis atau selebritis, ya yang baru hijrah, ini bukan merupakan suatu legitimasi. Ya, mereka tuh bukan patokan. Ya, makanya saya cukup setuju ya ketika ada sebagian kawan-kawan dai mengatakan hijrah yang terjadi pada diri kita itu pada hakikatnya atau yang terjadi belakangan ini hijrah casing namanya. Hijrah casing. Ya, casingnya saja yang berganti. Casingnya saja yang berganti. Ya. Misalnya suka tabaruj ya. Sesungguhnya mereka enggak berpindah. Ya, ini nasihat bagi kita semua ya. Mohon maaf kalau misalnya menyinggung sebagian kawan-kawan yang hijrah. Ya, tapi perlu kita lihat ya, hijrah kita mengatakan kita sudah hijrah. Ya, sebagian wanita muslimah mengatakan sudah hijrah. Hijrah dari apa? Ya, hijrah dari ya mungkin dahulu berpakaian mini, sekarang berpakaian syar'i misalnya. Tapi nggak hilang tabarujnya tetap saja. Ya, coba kita lihat ya. Sebagian wanita yang sudah hijrah ya tetap menampilkan foto-fotonya. Apa tujuannya menampilkan diri ya di media-media sosial? Apakah itu menunjukkan hijrah yang benar? Ya, sesungguhnya kalau wanita itu sudah berhijrah, dia hendaknya menghiasi dirinya dengan rasa malu, bukan kemudian menampakkan kecantikannya, menampakkan keindahannya kepada yang tidak berhak. Ya, saya betul kata sebagian kawan, hijrah kita tuh baru hijrah casing saja, ngomongnya hijrah. Ya, kemudian hijrah yang dahulunya pemain musik, hijrah sekarang tetap saja main musik, hanya saja genrenya yang berbeda. Kalau dulu genrenya mungkin lagu-lagu cinta, sekarang genrenya lagu religi. Ya, pada akhirnya kita jalan di tempat, hanya pindah ini saja, pindah jenis saja, pindah genre saja. Ya, sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan yang berhijrah, hendaknya dia berhijrah dengan total, ya tinggalkan itu semua, dan mereka bukan patokan kebenaran. Ya, kalau lagu tersebut dinyanyikan oleh mereka kemudian lagu tersebut menjadi benar kan tidak. Ya, oleh karena itu hendaknya barang siapa yang ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah umat, hendaknya dilakukan dengan cara yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan sebagaimana yang kita sebutkan dalam kajian tadi, pada hakikatnya bukanlah perbaikan tapi malah perusakan. Anda bisa lihat di mana di YouTube ya, bagaimana mereka menyanyikan lagu Ummul Mukminin sama pacarnya atau sama laki-laki yang bukan mahramnya, yang perempuannya nyanyi, yang laki-lakinya main gitar, ya menyanyikan tentang sosok Rasul SAW. Ketika yang laki-laki memainkan gitarnya atau menyanyi, yang perempuan melihat, la ilaha illallah, gimana ini? Ya, sudah khalwat, kemudian saling berpandang-pandangan, tidak menundukkan pandangan, ini justru sebuah kemaksiatan. Maka tidak layak ya syiar kita mensyiarkan bagaimana ketinggian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala dilakukan dengan cara-cara yang demikian. Baik, hanya ada satu pertanyaan, insyaallah kita cukupkan dulu kajian kita
sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Dan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.